Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal unboxing sebuah smartphone. Nih teman-teman udah nggak asing lagi, ini adalah Poco X3 GT. Ini adalah salah satu smartphone 5G yang sangat powerful. Ya mungkin bisa dikatakan paling powerful dengan harga 4 jutaan ya, karena udah ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1100. Ini performanya tuh katanya tuh kenceng banget ya, mungkin 11-12 sama Snapdragon 865. Dan kita lihat beberapa kelebihan dari smartphone ini. Ini udah menawarkan performa sekelas flagship. Kemudian fast charge-nya itu kenceng banget sampai 67 watt, jadi dia bisa terisi penuh dalam waktu 42 menit aja. Kemudian layarnya memang masih IPS tapi refresh rate-nya cukup kenceng. Ini 120 Hz dan dilengkapi dengan triple kamera belakang dengan resolusi utama 64 megapiksel, dan tentu saja smartphone ini dilengkapi dengan speaker stereo. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini, kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini Poco X3 GT nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Tentu saja ini ada ucapan terima kasih dari Alvinse. Kemudian ini unit smartphone-nya. Ini saya varian warna biru ya. Saya taruh dulu. Kemudian kita dapat SIM card ejector, ada buku panduan, ada adaptor USB Type-C to port 3,5 mili. Kemudian dapat soft case ya. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C, dan kita dapat charger 67 watt. Jadi kita nggak perlu beli charger lagi. Ini udah bener-bener kenceng, sudah support turbo charge-nya 67 watt. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Poco X3 GT. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Poco X3 GT-nya. Ini tampilannya seperti ini. Ini Poco X3 GT ini menurut saya adalah perpaduan desain antara Poco X3 NFC dengan Redmi Note 10. Oke, ini kita lihat desain housing kamera dari Poco X3 GT ini sekilas mirip dengan Redmi Note 10 Pro, tapi dengan sedikit sentuhan, jadi berbeda, tapi ya mirip-mirip. Kemudian casing belakangnya ini bertekstur, di sini bertekstur, jadi nggak licin. Kalau kita lihat lebih dekat begini ada garis-garisnya, vertical strip gitu ya. Jadi dipegang itu nggak licin, dan dia sekilas glossy, tampilannya itu glossy. Jadi kalau kena cahaya itu pantulannya berubah-ubah. Ya ini memang keren menurut saya, tapi kalau dipegang itu nggak berasa premium memang. Kemudian kita lihat frame-nya ini terbuat dari bahan plastik, tapi cukup solid ya. Dan bobot HP-nya sendiri nggak terlalu berat. Ini ketebalannya juga menurut saya masih wajar di kelas ini karena baterainya 5000 mAh. Kemudian kalau dilihat dari sisi depan ya nggak jauh beda dengan smartphone masa kini, yang mana pansolnya berada di tengah sini ya untuk lubang kamera depan. Dan secara umum desainnya cukup menarik ya, menurut saya lebih segar gitu. Jadi nggak kayak Poco X3 NFC dan Pro, itu kan desainnya sama semua. Kalau yang ini sedikit berbeda, jadi casing belakangnya ini mirip Galaxy M12 dan housing kameranya ini mirip Redmi Note 10 Pro. Oke, impresi awal desainnya cukup menarik. Kita lihat di sisi depan ini ada lubang kamera depan. Di sini ada earpiece-nya. Kemudian di bawah nggak ada tombol apapun. Sementara di sisi belakang ini ada 3 buah kamera dengan housing warna hitam. Nih housingnya agak nonjol ya. Kemudian ada logo Poco di sini. Sementara di sisi atas ini ada infrared blaster, speaker grill, kemudian ada mikrofon. Kemudian di sisi bawah di sini ada mikrofon lagi, ada port USB Type-C, dan ada speaker grill yang kedua. Kemudian kita lihat di sisi kanan ini ada volume rocker dan tombol power. Sementara di sisi kiri ada slotnya. Ini slotnya seperti ini karena Poco X3 GT ini memang nggak dilengkapi dengan slot micro SD ya, jadi memang isinya dual SIM, nano SIM ya. Oke, impresi awal desainnya cukup menarik, lebih segar, lebih fresh, dan build quality-nya juga solid meskipun mungkin nggak terasa premium ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari Poco X3 GT ini. Kita coba setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Poco X3 GT nya sudah saya lakukan setup, dan inilah tampilan smartphone-nya.
Ini antar mukanya nggak jauh beda dengan smartphone lain, terutama seri Poco, yakni menggunakan MIUI versi 12.5. Mungkin yang udah pernah pakai Xiaomi ataupun Poco nggak akan asing lagi dengan tampilan seperti ini. Dan impresi awal, meskipun layarnya bukan AMOLED, masih menggunakan teknologi IPS, tapi warna yang dihasilkan ternyata cukup vivid ya, cukup memanjakan mata, dan warna hitamnya kalian bisa lihat cukup pekat untuk kelas IPS ya. Memang masih belum menandingi layar AMOLED, tapi ini IPS-nya IPS yang bagus. Jadi warna hitamnya bisa pekat dan warna lainnya juga colorful gitu ya. Kemudian ini respon touchscreen-nya benar-benar responsif, tidak ada delay, jadi kalau buat main game kayaknya mantep. Dan ini saya udah set ke refresh rate-nya itu ke 120 Hz, jadi scrollnya bisa mulus seperti ini. Dan kita lihat lagi impresi viewing angle-nya itu luas, enak jadinya. Oke, jadi layarnya itu nggak masalah, walaupun IPS kualitasnya cukup bagus, dan dengan harga 4 jutaan masih cukup oke lah. Dan di sini melalui menu setting kalian bisa memilih refresh rate-nya antara 120 Hz atau 60 Hz. Itu bebas, kalau pengen mulus ya 120 Hz, kalau pengen hemat baterai yang 60 Hz. Oke, ini aplikasi bawaan dari Poco X3 GT ini lumayan banyak. Ternyata ada Amazon Shopping, ada Block Puzzle, Bubble Shutter, ada Booking.com, kemudian ada lagi Dashittle dan iQIYI, Jewel Shutter, dan kemudian ada Lazada, masih ada Noveltoon, kemudian ada Netflix dan Poco Store, terus masih ada Titelfan, Tokopedia, dan Twitter udah bawaan Twitternya, jadi nggak perlu install lagi. Ada LinkedIn, ada Facebook juga. Ini jadi aplikasi bawaannya ini lumayan banyak. Ini saya menggunakan Poco X3 GT varian 128GB. Ini memori internal yang kosong ada sekitar 105,31 GB. Ini Poco X3 GT-nya menggunakan MIUI versi 12.5.1, menggunakan basis Android 11. Oke, kemungkinan dapat Android 12 ya. Ini salah satu kelebihan dari Poco X3 GT ini, sudah dilengkapi fitur NFC, jadi kalian bisa cek saldo e-money, top up, atau mungkin melakukan transaksi cashless ya. Ini fitur keamanan cukup lengkap, ada screen lock, face unlock, fingerprint sensor, dan Bluetooth unlock. Ini fingerprint sensornya itu terintegrasi dengan tombol power di sini. Oke, berikutnya kita cek di device info HW. Ini ada tulisannya Poco X3 GT, resolusinya Full HD, menggunakan platform MT6891, itu Dimensity 1100. Oke, kita lihat di sini chipsetnya adalah MediaTek Dimensity 1100 yang sudah mendukung teknologi 5G. Dan ini dari sisi kamera, untuk kamera utama menggunakan sensor OmniVision OV64B, resolusinya 64 megapiksel. Kemudian kita lihat di kamera ultra wide angle menggunakan Sony IMX355, dan kamera makronya menggunakan Galaxy Core GC02M1. Sedangkan untuk kamera depan yang 16 megapiksel ini nggak kelihatan sensornya, tapi sepertinya menggunakan OmniVision juga, OmniVision yang 16 megapiksel. Ini di sisi kamera ini terlihat ada 3 buah kamera belakang, resolusinya 64 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya adalah 16 megapiksel. Kita coba jalankan aplikasi kameranya. Dilihat bagian atas ini ada pengaturan flash, HDR, kemudian ada AI, kemudian ada filter, dan ada Google Lens. Ini kita coba buka settingannya, ada aspek ratio, ada timer, ada show grid, movie frame, tight shift, time burst, kemudian ada makro. Kita buka setting lagi nih, ada pengaturan yang lebih lengkap, ada auto night mode, ada AI shutter, bisa kita atur sesuai kebutuhan ya. Kemudian di sini mode kameranya lengkap, ada mode pro yang bisa mengatur macam-macam, white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan sebagainya. Ada video, kemudian ada mode foto, portrait, dan kemudian mode yang lainnya ada mode night, 64M, short video, panorama, vlog, slow motion, time lapse, long exposure, dual video, dan clone. Ini fiturnya cukup lengkap. Oke, mungkin teman-teman penasaran bagaimana hasil jepretan kamera belakangnya. Kita coba terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasil jepretan kamera belakang dari Poco X3 GT. Ini kita lihat fokusnya lumayan cepat, dan di sini detailnya dapat.
sampai detik debu-debunya ini juga dapat. Warnanya juga natural, dan ini saya lihat noise-nya itu cukup terkendali, mungkin karena kondisinya agak terang. Ini untuk mode wide angle-nya lumayan bagus, walaupun detailnya nggak sebagus kamera utama. Ini masih kamera utamanya, hasilnya juga bagus, fokusnya dapat, detailnya dapat, dan warnanya natural. Ini adalah hasil foto kamera makronya. Kamera makronya fix fokus, tapi hasilnya lumayan, tidak terlalu jelek ya. Oke, ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Poco X3 GT. Di sini terlihat detailnya dapat banget, resolusinya walaupun cuma 16 megapiksel, tapi ini detailnya mantap, jelas banget. Dynamic range-nya juga bagus, karena belakang itu sebenarnya backlight-nya lumayan kencang, tapi masih bisa terlihat ada daun-daunnya, itu masih bisa terekspos dengan baik. Dynamic range-nya bagus. Jadi impresi awal, kamera depannya cukup baik karena detailnya bagus, warnanya natural. Secara umum kemampuan kamera Poco X3 GT ini cukup baik di kelasnya. Oke, berikutnya kita coba performa dua buah speaker yang diusung oleh Poco X3 GT ini. Speakernya ada dua dan stereo. Kita coba dengan volume yang hampir penuh ya. Kita coba. Oke, impresi awal speakernya jernih banget. Suaranya memang nggak terlalu kencang, tapi ini benar-benar jernih dan enak didengar. Efek stereonya tuh terasa, bisa geser channel kanan kiri gitu. Jadi impresi awal speakernya bagus untuk harga 4 jutaan ya. Oke, secara umum smartphone Poco X3 GT ini cukup menarik. Dengan harga 4 jutaan kita dapat performa yang kenceng, baterai yang gede, dan fast charge-nya juga kenceng, kamera yang bisa diandalkan, dan fiturnya lengkap. Mungkin review lengkapnya akan saya bahas di blog. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.